Apa yang kamu lihat di Telegram belum tentu itu yang sebenarnya terjadi. Di balik stiker lucu, obrolan grup alumni, dan channel berita harian, ada sisi lain dari Telegram yang jarang dibahas. Sisi yang gelap, sisi yang berbahaya, dan aku baru aja ngerasain langsung. Awalnya aku juga mikir, Telegram itu cuman versi bebas dari WhatsApp. Buat ngobrol, join komunitas, dapat berita. Banyak orang pindah ke Telegram waktu rame-rame soal kebocoran data di aplikasi lain. Katanya, Telegram lebih aman, lebih private, lebih terenkripsi. Dan itu benar. Tapi ternyata justru karena itulah aplikasi ini jadi tempat yang sempurna buat aktivitas yang jauh dari kata aman. Semuanya bermula dari satu link random yang aku temuin di kolom komentar akun twitter.iseng. Aku klik, langsung diarahkan ke satu channel Telegram. Tampilan awalnya biasa aja, tapi isi di dalamnya gua langsung diem. Video live seks, foto-foto eksplisit, promosi akun onlyfans.openbooking. Bahkan ada yang sistemnya kayak aplikasi ojek online. Kamu pilih, kamu bayar, kamu dapat akses. Semudah itu, dan semuanya terang-terangan. Yang bikin aku makin merinding adalah banyak akun di dalam grup ini pakai wajah asli mereka. Live interaksi, minta tip langsung dari penonton, beberapa nawarin konten custom lewat DM, dan penonton banyak yang langsung transfer duit buat dapetin hal yang lebih khusus. Telegram jadi pasar gelap yang aktif 24 jam tanpa sensor, tanpa kontrol, dan semua orang seakan pura-pura nggak lihat. Awalnya aku kira ini cuma grup-grup aneh yang isinya orang iseng, tapi ternyata setelah aku coba telusuri lebih jauh, sistemnya tuh terstruktur, terorganisir. Ada admin, ada aturan, ada harga. Ada yang jadi agen, nyebarin link, narik orang baru, dan dapat komisi. Dan jumlahnya nggak main-main, ribuan grup. Jutaan pesan, jutaan data pribadi yang berseliweran tiap hari. Ada channel khusus promosi, ada grup review jasa, bahkan ada yang nyambung ke forum gelap di luar Telegram. Dan semua ini jalan lancar karena satu hal, Telegram ngasih ruang tanpa batas. Lu mungkin mikir, itu pilihan mereka. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Banyak dari mereka yang jual konten di grup-grup itu masih muda, beberapa bahkan kayaknya belum cukup umur. Ada yang dibujuk dengan janji uang, ada juga yang dijebak, atau bahkan dipaksa. Yang lebih ngeri lagi, sebagian konten itu dibuat tanpa izin, direkam diam-diam, disebar tanpa persetujuan, dijual ulang oleh orang asing, dan itu bisa jadi konten seseorang yang enggak sadar dia sedang dieksploitasi. Aku nemu satu cerita dari seorang cewek, sebut aja namanya, terserah kalian mau namanya siapa. Dia masih SMA waktu pertama kali dikirimin uang sama orang asing buat kirim foto. Awalnya cuma selfie biasa, tapi makin lama diminta yang lebih, sampai akhirnya fotonya disebarin tanpa izin. Sekarang fotonya udah ada di puluhan grup, dia bahkan nggak tahu siapa aja yang punya. Dan semua itu bermula dari Telegram. Masalahnya, eksploitasi digital ini jalan bukan cuma karena yang jualan, tapi juga karena yang nonton. Karena dalam hukum, nyimpan, nyebarin, atau bahkan sekadar nonton konten ilegal, apalagi yang mengandung eksploitasi atau anak di bawah umur, itu bisa dijerat pidana. Di Indonesia, kita punya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan pasal eksploitasi anak. Tapi sayangnya banyak yang nggak sadar atau pura-pura nggak mau tahu. Mereka pikir aman karena pakai akun anonim, tapi lupa semua aktivitas digital ninggalin jejak.ip address, history transfer, dana, log masuk. Dan kalau suatu hari diselidiki, kamu bisa masuk dalam pusaran hukum yang nggak main-main. Bentuk kejahatan di Telegram bukan cuma soal eksploitasi, tapi juga penipuan. Ada banyak akun palsu, pura-pura jadi cewek seksi, pancing kamu buat transfer uang, buat konten private. Tapi begitu lu transfer, hilang. Atau lebih parah, ternyata itu jebakan. Kamu dikirimin link buat kirim foto pribadi. Kamu pikir aman,
tapi ternyata itu disimpan, dijadikan alat pemerasan. Kamu diminta uang terus-menerus. Kalau nolak, mereka ancam sebarin foto kamu ke orang-orang terdekat, ke grup kerja, ke sosial media lu. Ini udah sering banget terjadi, namanya sextortion. Dan itu makin gampang terjadi di platform seperti Telegram, karena sistemnya terlalu bebas. Telegram punya alasan kuat. Mereka bilang mereka cuma penyedia layanan, semua obrolan dienkripsi, semua pesan bersifat privat, dan secara teknis mereka benar. Tapi ketika ratusan ribu orang jadi korban, apakah kita masih bisa bilang ini cuma tanggung jawab user? Di beberapa negara, Telegram sempat diblokir, Rusia, Iran, bahkan Indonesia juga pernah. Tapi pemblokiran itu nggak pernah bertahan lama karena masyarakat selalu punya cara buat nembus batas pakai VPN, link backup, channel mirror, dan komunitas gelap itu tetap hidup. Kita terlalu sering mikir kalau konten porno itu cuman hiburan, tapi studi dari Cambridge University nunjukin bahwa otak pecandu pornografi punya pola kerja mirip dengan pecandu narkoba. Bagian otak yang ngatur kontrol diri, kemampuan mikir jernih, dan pengambilan keputusan semua melemah. Kamu mulai kehilangan fokus, susah mikir, nggak bisa tahan impuls, dan lama-lama kehilangan minat sama hubungan nyata. Coba bayangin, anak umur 13 sampai 14 tahun yang tiap hari akses konten begini. Otaknya disetting buat nyari dopamin instan. Bukan proses, bukan perjuangan, bukan koneksi sosial yang sehat. Dr. Norman Doidge dari University of Toronto bilang, kecanduan pornografi bukan cuma ngerusak otak, tapi juga ngerusak semangat belajar, kerja keras, dan kreativitas. Dan ini udah terjadi. Kita bisa lihat sendiri sekarang, banyak anak muda yang susah percaya diri, takut ngomong depan orang, canggung kalau disuruh tatap mata, gampang stres, mudah terisolasi. Ini bukan cuma soal moral pribadi, tapi soal kualitas generasi, pemerintah, platform, atau kita sendiri sebagai pengguna. Aku nggak bilang Telegram harus ditutup, tapi yang jelas, kita nggak bisa terus pura-pura nggak lihat, karena kebebasan tanpa batas itu bukan kemerdekaan, itu senjata. Dan kalau senjata itu jatuh ke tangan yang salah, bisa hancurin siapa aja. Kamu punya pilihan. Kamu bisa terus jadi penonton diam di dunia digital yang makin gelap, atau kamu bisa jadi orang yang sadar dan berani bicara. Kamu pikir video kayak gini gelap, nggak nyaman, berat? Emang, dan itu tujuannya. Karena dunia digital nggak selalu secerah yang kelihatan di layar. Ada sisi yang nggak dijelasin di sekolah, nggak dibahas di media, dan terlalu sering kita anggap remeh. Sekarang aku pengen denger dari kamu. Pernah lihat, nemuin, atau bahkan kena jebakan kayak gini di Telegram? Pernah punya teman yang jadi korban? Atau pernah ngerasa nyaris kejebak? Cerita lu penting, karena kesadaran itu nggak tumbuh dari diam, tapi dari berani bicara. Tulis di kolom komentar. Kamu bisa pakai akun anonim. Nggak apa-apa, karena kadang suara kecil bisa nyalain alarm yang lebih besar. Dan kalau kamu rasa video ini penting, jangan simpan sendiri. Bagikan ke teman, ke keluarga, ke siapapun yang perlu tahu realita ini. Kita semua punya pilihan, terus tutup mata, atau mulai buka suara.